Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke pintu 19 Masjid Nabawi. Jadi pintu 19 itu ada maghrib, ada kajian Islam tentang bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Nang kene. Sik. Nang 19 kon berarti gak ono berarti. Nang kene. Kajian bahasa Indonesia ada? Ada kajian bahasa Indonesia? Nggak ngerti. Indonesia? Iya. Mana Indonesia? Iya. Mana ayam. Indonesia. Garut. Oh Garut. Oh iya. Mana Garut Saudi Arabia Garut. Oh Garut. Makkah. Oh di Garut. Go to Makkah. Oh iya. Go to Makkah. Awal. Oh iya. Ayam Husam, ayam name Husam Ahmad Garut. Garut ya, Garut Jawa Barat ya. Jawa Saudi Arabia. Iya. Go to Malik Abdulaziz. Iya. Go to Makkah. Then sit down Makkah, Saudi Arabia. Iya. Ayam Saudi Arabia. Husam name Husam Garut. Garut. Ya. Garut. Oh, nak kajian bahasa Inggris.
teleponan no ibad. Namanya siapa Ustaz? Kecuali Allah sudah menjaga mereka semuanya. Bisa kita contohkan. Anda 2 kali di hari Jumat misalnya, baru ada di sana Utsman bin Affan. Jangan pernah kita katakan itu tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tidak ada di zaman Utsman. Ya ini kajian berbahasa Indonesia di sudut 19 ya. Untuk para subscriber sosial budaya Suwali Channel yang ingin melihat kegiatan percakapan. Intinya apapun yang bukan dalam bagian agama, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan ditambah dengan salah satu cucu Nabi bernama Hasan radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, maka itu bagian daripada agama. Sehingga nanti kalau kita berada di Mina, ada sebagian saudara kita yang salatnya 2 rakaat di waktunya. Kemudian ada sebagian yang lain, mereka salat 2 rakaat di waktunya. Mana yang harus kita ikuti? Mana yang harus kita ikuti? Misalnya dalam satu jeda, satu waktu misalnya. Kemudian kita ingin salat berjamaah dan dianjurkan bagi kita berjamaah. Apa yang harus kita ikuti? Karena misalnya di dalam jeda itu mereka berbeda. Ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Apa yang harus kita ikuti? 2 atau 4? 2 atau 4? Ikuti imamnya atau ikuti ketuanya. Bisa dipahami? Kalau ketuanya mengatakan tidak usah 2 rakaat karena ini bagian daripada manasik, maka kita ikuti mereka. Kalau imamnya atau ketuanya mengatakan kita lakukan 4 karena bisa jadi mereka benar-benar dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka kita ikut kepada mereka. Mana yang berislam? Alhamdulillah. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka kalau seandainya tapi bukan yang terjadi, kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin mereka menjamak dan melakukan salat di sana, boleh atau tidak? Kalau seandainya kita menjamak, misalnya zuhur dengan asar dijamak dan dikasa 2 rakaat dalam satu waktu, apakah boleh dia melakukan demikian? Boleh atau tidak? Kebanyakan tidak. Ada yang mengatakan boleh? Boleh atau tidak? Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan bersama. Itu adalah Islam. Kalau seandainya ada yang melakukan, walaupun tidak dianjurkan, tapi kalau seandainya mereka melakukan, bisa jadi mereka beralasan kami masih sama. Karena sama itu sendiri para ulama mereka berbeda di sana. Maka di kota Islam ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Tapi walaupun anjuran kami pribadi bagi kita bersama, tetap melakukan salat tanpa dijamak di waktunya. Bisa dipahami? Baik, kota Islam itu adalah bagian dari para salat. Kemudian hari tanggal 10 kita sudah selesai melakukannya. Dan biasanya kebanyakan yang kita lakukan adalah melakukan dan bersyukur, kemudian menyembelih. Kemudian tanggal 10 itu juga kita akan sholat di sana. Sholat zuhur sudah mulai kita ditekan. Kemudian begitu juga dengan asar, maghrib dan isya. Kemudian keesokan harinya tanggal 11 yang disebut dengan Yaumul Fard. Yaumul Fard itu artinya adalah hari di mana kita menetap di Mina. Karena semuanya sepakat bahwa tanggal 11 Dzulhijjah tidak ada yang meninggalkan Mina. Maknanya semuanya akan berada di Mina. Sedangkan tanggal 12, tanggal 13 itu sudah mulai berbeda. Sehingga dari itu disebut dengan Yaumul Fard. Kemudian di kota Islam, ketika kita berada di tanggal 11 Dzulhijjah, maka ada kewajiban yang dianjurkan bagi kita, maka diwajibkan bagi kita melakukannya, atau yang kita kenal dengan melontar jamaah atau melontar jamaah yang berada di antara Mina dengan Makkah. Yang pertama itu
mulai dari Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah meninggal pada tahun 204 Hijriah. Begitu juga dengan Imam Ahmad yang lahir pada tahun 164 Hijriah meninggal pada tahun 241 Hijriah. Semua mereka sepakat bahwa melontar itu dilakukan setelah zawal. Semuanya ijma' para ulama, bahkan diambil daripada hadis Abdullah bin Umar. Kunna natahayyan, apa natahayyan? Kami betul-betul menunggu waktunya. Dan kita tahu di Islam bahwa di dalam agama Nabi SAW senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Misalnya jika kita berada di Musdalifah, dianjurkan bagi kita meninggalkan Musdalifah setelah salat fajar. Tapi bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sudah tua, atau wanita, anak-anak, mereka yang bertugas, boleh bagi mereka meninggalkan Musdalifah setelah fajar. Diberikan keringanan oleh Nabi SAW. Namun jika kita berbicara tentang melontar jamaah sughra, jamaah wusta, dan jamaah kubra, maka Nabi SAW tidak memberikan keringanan sebagaimana yang diberikan keringanan jika kita meninggalkan Musdalifah. Maknanya apa itu orang Islam? Kalau demikian keadaannya, kita sebagai seorang muslim akan mencari sesuatu yang kita lebih baik berhati-hati di sana. Kita tahu di Mina kita hanya 3 hari atau 2 hari saja. Setelahnya kita akan meninggalkan Mina untuk selama-lamanya, dan kita tidak tahu kapan lagi kita akan berada di Mina. Maknanya lakukan yang terbaik yang semua para ulama sepakat di sana. Maka selalu kami menyebutkan di kota Islam al-khuruju minal khilafi aula. Jika kita keluar dari para perbedaan para ulama, itu yang terbagus. Terutama jika kita melontar itu di kota Islam. Para ulama itu sepakat semuanya, tanpa ada terkecuali. Semuanya sepakat bahwa waktu yang paling bagus tanggal 11 Zulhijjah adalah setelah zawal. Dan ada yang mengatakan boleh sebelum zawal. Itu boleh walaupun dia tetap melanjutkan. Makanya kita ikut Islam. Sebelum kita melihat perbedaan para ulama, kita harus melihat ulama terlebih dahulu. Kita contohkan, ini ada sekedar sebelum dicontoh saja. Tentang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semua kita kenal sampai Imam Syafi'i. Seorang imam yang luar biasa. Dari kecil, dia lahir di sebuah tempat yang bernama Gaza. Kemudian di umur 6 tahun, dia sudah merantau ke Mekah. Kemudian dia pergi ke Madinah, ulama di Mekah, semua, terutama kosakata, syair-syair bahasa Arab, semuanya dia hafal. Kita tahu bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i. Tidak perlu lagi kita ceritakan bagaimana dia. Ketika dia sampai di Mesir, pada tahun 200 Hijriah, dia meninggalkan Irak menuju sebuah daerah yang bernama Mesir. Maka dari situlah kenapa Imam Syafi'i punya 2 perkataan lama dan perkataan baru. Madhab lama, qaulul qadim dengan qaulul jadid. Kenapa dia ada 2 perkataan? Karena berbeda daerahnya. Daerah yang pertama dia berada di daerah Asia. Daerah yang kedua dia tinggal di daerah Afrika, di benua Afrika. Karena memang Imam Syafi'i 4 tahun terakhir dalam kehidupannya dia tinggal di sebuah daerah yang bernama Mesir, dan kita tahu Mesir itu sudah bagian daripada Afrika. Kemudian di kota Islam, kita hanya ingin mencontohkan saja. Ini sekedar contoh saja. Misalnya dalam masalah sholat berjamaah di kota Islam, semua para ulama sepakat bahwa itu adalah wajib bagi laki-laki hadir bersama kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sepakat. Kemudian diizinkan, terutama bagi mazhab Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan disunnahkan, ditekankan. Karena Imam Syafi'i dia sepakat tentang mengatakan wajib, tapi dia tidak sampai mengatakan wajib. Makanya satu-satunya yang berbeda dari mazhab yang lain adalah Imam Syafi'i dalam masalah sholat di dalam atau di kala kita berjamaah bersama kaum muslimin. Dia menekankan itu dianjurkan, ditekankan bagi kaum muslimin untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah. Maknanya tidak ada kaum laki-laki kecuali mereka harus sholat di rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan di rumahnya. Karena yang sholat di rumahnya itu bukan laki-laki. Itulah kalau bahasa kitanya. Di kota Islam, nah Imam Syafi'i satu-satunya imam yang menyebutkan tidak wajib, tapi disunnahkan dan ditekankan. Itu perkataan Imam Syafi'i. Nah maksud kami, sebelum kita melihat perkataan para ulama, maka kita melihat bagaimana ulama tersebut melakukannya. Dan contoh kita adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kota Islam, walaupun dia mengatakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin itu adalah sunnah yang dianjurkan, tapi tidak sekalipun Imam Syafi'i meninggalkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Makanya pada kota Islam, Imam Syafi'i itu adalah salah seorang imam yang di akhir kehidupannya diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit yang disebut dengan bawasir. Bawasir itu kalau bisa kita terjemahkan
ambeien lah kalau bahasa kita ini, ambeien yang parah sehingga kadang-kadang keluar darah dari tubuhnya. Dan kita tahu juga di antara mazhab Syafi'i rahimahullah taala, kalau darah sudah keluar dari jasad kita maka bisa membatalkan wudu. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah Islam di akhir kehidupannya dia mendapatkan penyakit tersebut, bahkan keluar dan kelihatan darah di bajunya. Tapi sekaligus dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mengatakan sholat berjamaah itu adalah sunnah yang ditekankan. Tapi pernahkah kita melihat Imam Syafi'i meninggalkan sholat berjamaah? Tidak. Itulah perkataan para ulama. Perkataan dengan perbuatan. Sebelum kita melihat perkataan mereka, kita lihat perbuatan mereka. Makanya begitu juga dengan masalah berat dari wakil Islam. Ini bukan bagi kita bersama dia. Kami tahu berat. Tapi hanya satu kali seumur hidup. Kapan lagi kita akan bisa melakukannya? Makanya sebelum mereka para ulama itu berbeda, mereka semuanya sepakat. Dan selalu kita menyebutkan sebelum para ulama berbeda, pasti ada kata sepakat di sana. Dan kata sepakat mereka, ba'da zawal, itu setelah zawal, baru melontar jamarat, sughra, wusta, dan aqabah atau yang kubra. Nah mungkin ada di antara kita bertanya, Ustaz, bagaimana dengan zaman sekarang? Cuaca panas, atau misalnya orang sudah ramai, apa solusinya? Tidak mungkin bagi kita melontar di waktu zawal, semuanya akan berbondong-bondong pada kejadian yang ada. Ada solusinya dari agama di waktu Islam. Solusi yang bisa kami berikan di waktu Islam yang pertama, waktu melontar di tanggal 11 Dzulhijjah, kapan terakhir? Waktu terakhir kapan? Sebelum sholat fajar. Kita ulang lagi. Misalnya kita berada di tanggal 11 Dzulhijjah, kita dianjurkan melontar setelah zawal. Tapi karena ramainya orang, tidak mungkin bagi kita keluar waktu zawal. Bolehkah kita memundurkan melontar tersebut? Boleh. Kapan terakhir waktu kita melontar atau batas akhirnya? Sebelum sholat fajar. Dan itu lebih mudah bagi kita yang patut Islam. Tidak panas, terutama kita membawa orang tua, terutama di kala kita berjalan, apalagi di malam hari. Tidak ada orang yang melontar, sedikit sekali. Kenapa kita harus memaksakan di pagi hari? Kenapa kita tidak memundurkan waktunya? Karena biasanya yang patut Islam kita mengatakan para ulama mereka semuanya sepakat melontar itu setelah zawal. Kenapa kita melontar sebelum zawal atau pagi misalnya dengan alasan cuaca lebih dingin? Malam juga lebih dingin cuacanya. Atau orang tidak ramai, malam lebih lagi tidak ramainya. Kenapa kita harus mengawalkan? Kenapa kita tidak mengambil alternatif yang kedua? Maknanya yang patut Islam itu solusi yang pertama. Jadi kalau seandainya alasan kita panas, banyak orang, maka ada solusinya. Kita undurkan waktunya, apalagi setelah asar, atau setelah maghrib, atau setelah isya. Intinya batas akhir daripada kita melontar itu adalah sebelum masuknya waktu subuh. Bisa dipahami sampai di sini? Itu solusi yang pertama, agar kita bisa mendapatkan sunnah Nabi yang mulia. Karena melontar itu ikhwatul Islam, hukumnya wajib. Apabila kita mengatakan hukumnya wajib, dan wajib para ulama mengatakan wajib melontar setelah zawal. Bagi ulama yang mengatakan wajib melontar setelah zawal, kemudian ada kaum muslimin yang melontar sebelum zawal, maka mereka harus kena denda. Dan kita tidak mau kena denda. Makanya cari solusi bagi mereka yang mengatakan wajib, dan bagi mereka yang mengatakan wajib setelah zawal. Dan memang itu merupakan kesepakatan para ulama. Itu yang pertama solusinya. Maknanya bisa kita undurkan. Karena memang di antara sifat kita sebagai manusia adalah segera lihat kawan sudah melontar, kita tidak sabar, kita ingin melontar. Pada waktunya masih panjang. Oleh karena itu, anjuran kami pribadi, kita tetap bisa mengambil yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang disepakati oleh para ulama, namun dengan waktu yang berbeda. Kalau seandainya setelah zawal, maka bisa kita lakukan di malam hari atau bisa kita lakukan di sore hari, sehingga tidak ada alasan bagi kita mengatakan panas, atau tidak ada lagi alasan bagi kita mengatakan banyak orang. Karena memang hajinya adalah banyak orang, tidak mungkin ada haji yang tidak ada orang di sana. Tapi paling tidak kita mencari waktu yang lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua ikhwatul Islam, dan ini mungkin baru kita mendengarkannya. Solusi yang kedua, sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama, bahwa ternyata bukan sholat saja yang ada jamaknya, melontar juga ada jamaknya. Bisa dipahami? Jadi baru kita dengarkannya. Bukan sholat saja yang ada jamaknya yang kuat Islam, melontar juga ada jamaknya. Maknanya apa? Kalau seandainya kita tidak bisa melontar tanggal 11, maka bisa kita jamak melontar ini tanggal 12. Paham atau tidak?
Paham atau tidak? Dan ini jarang diterapkan oleh sebagian kaum muslimin. Dan ini disebutkan oleh para ulama yang Islam. Nanti kalau kita ingin lebih mendalaminya, bisa nanti minta kepada adik kita yang ke depan ini, kita baca bab yang berkaitan dengan melontar jamarat. Ketika membahas tentang melontar jamarat, kemudian di antara salah satu solusi yang kami sebutkan di dalamnya yaitu jamak, dan kemudian kami menyebutkan perkataan-perkataan para ulama di dalamnya. Maknanya pas kalau ternyata ada solusinya. Karena memang tanggal 11 itu semua orang ramai. Tapi tanggal 12 tidak seramai tanggal 11. Karena ada orang yang akan nafar awal, dan mungkin kebanyakan kita akan melakukan nafar awal, sehingga tidak akan seramai lagi. Maknanya yang Islam, kalau seandainya tidak memungkinkan bagi kita untuk melontar tanggal 11 karena situasi, karena kondisi, karena sakit, karena alasan yang lainnya, banyak alasan yang syar'i, maka boleh bagi kita menjamaknya, memundurkannya pada tanggal 12. Kemudian di tanggal 12 kita melontar untuk tanggal 11, kemudian setelahnya kita melontar untuk tanggal 12. Bisa dipahami di sini? Maknanya ini merupakan di antara solusi yang kedua Islam yang disebutkan oleh para ulama untuk masalah melontar, agar kita tetap bisa melontar setelah zawal. Kami pribadi mengatakan, apabila ada orang yang melontar sebelum zawal, kami tidak tahu alasannya. Kalau kita tahu alasannya, ada para ulama yang mengatakannya silakan. Tapi kami tetap menganjurkan lontarlah setelah zawal. Dan itu hanya 1 hari atau 2 hari saja Islam. Di sana kita berusaha untuk bersabar, bagaimana kita menahan diri untuk melontar setelah zawal, dan alhamdulillah waktu melontar diberikan waktu yang panjang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak diberikan batasannya. Sehingga para ulama menjelaskan sebelum fajar itu adalah waktu terakhir melontar pada tanggal 11 tersebut. Kemudian di Islam, jika kita melontar, itu masalah waktunya. Kemudian cara melontarnya, dengan kita melontarnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau kita melontar itu dengan menggunakan batu kerikil yang lebih besar dari al-hins. Hins itu di Islam sebuah bentuk makanan. Mungkin kita apabila makan, ada makan syawaya, ada makan nasi-nasi Bukhari dan yang semisalnya, maka di dalam nasi itu kadang-kadang diletakkan sama mereka ada hins. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lebih besar daripada hins tersebut. Artinya apa? Kalau bahasa kitanya, sesuatu yang bisa dijadikan untuk melontar. Dulu kita di waktu kecil ada main-main apa namanya? Apa bahasa kitanya? Kelereng. Nah, sebesar itulah kira-kira batu yang dijadikan untuk melontar. Sebesar kelereng tersebut, karena itu pas ukurannya lebih besar daripada hins. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikala melontar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melontar menggunakan kendaraan. Maknanya Islam dulu di zaman Nabi tentunya tidak separah atau tidak seramai di zaman sekarang ini. Intinya dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melontar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta tolong kepada Abdullah bin Abbas untuk mengambilkan batu yang tidak terlalu besar. Kemudian betul-betul kita pastikan itu adalah batu, karena kadang-kadang di sana banyak bukan batu, banyak kadang-kadang semen atau kayu atau besi ataupun yang semisalnya. Maka kita harus memastikan yang kita ambil itu adalah batu. Makanya disebut dengan hasa, yaitu kerikil atau batu. Sehingga kita memastikan batu tersebut bahwa itu adalah batu. Kemudian setelahnya, dan batu itu Islam, kalau seandainya cara mendapatkan batu tersebut terserah. Mau kita cari sendiri, minta tolong kepada kawan, atau kita beli juga tidak menjadi masalah, bebas. Maksudnya diberikan kebebasan bagaimana cara mendapatkannya. Yang pasti bagaimana kita memastikan itu adalah batu. Kemudian setelah kita mengambilnya, maka di sana kita mulai melontar. Dan melontar itu Islam dianjurkan kita melontar karena ramyul jamarat. Ramyu itu artinya melontar. Berarti kalau melontar, bagi kita yang mudah bisa mendekati kolamnya atau sekitaran yang ada di jamarat, tidak boleh meletakkan demikian, harus dilontar. Berarti melontar, namanya melontar, melempar. Kemudian di Islam, kalau seandainya ada di antara kita yang melontar atau melempar jamarat, kemudian tidak mengenai tiangnya, tapi masuk ke dalam lubangnya, apakah sah atau tidak? Sah demikian di Islam. Makanya tidak mesti bagi kita harus kuat-kuat untuk melontarnya atau melomparnya. Kena tiang, alhamdulillah. Namun kalau kita tidak mengenai tiangnya tapi masuk ke dalam lubangnya, itu tetap sah. Yang tidak sah itu kalau masuk ke dalam saku kawan. Kemudian di Islam, jika kita melontar, setiap kali kita melontar, maka setiap kali itu pula kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau di awal kita mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Tapi karena Bismillah itu biasanya diucapkan di awal pekerjaan. Kemudian setelahnya tidak lagi.
hanya kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang harus kita lakukan. Kemudian jika kita melontar dan jika kita berada di tanggal 11 Zulhijjah ini waktu Islam, maka dianjurkan bagi kita, ini anjuran saja, walaupun ada di antara kita yang tidak melakukannya, juga tidak menjadi masalah, tapi dianjurkan. Misalnya kita contohkan ada 3 jamarat, jamarat sughra yang kecil, jamarat sughra ini misalnya, kemudian jamarat wusta ini misalnya, ini jamarat kubra, 3 jamarat. Di kubra, ketika kita melontar di jamarat kubra atau yang disebut dengan jamarat Aqabah, kemarin kita telah menyebutkan bagaimana caranya dan di mana posisi kita. Di mana posisi kita? Jika kita melontar jamarat kubra, jadikan Ka'bah di bagian kiri, jadikan Mina di bagian kanan. Misalnya kita berangkat dari sini, kemudian kita menuju ke jamarat Aqabah. Di mana posisi kita? Di sebelah sini atau di sebelah sini? Di sebelah sini ya kota Islam. Karena apabila kita melontar, kita jadikan bagian kiri menghadap Ka'bah Musyarrafah, Mina di bagian kanan. Berarti setiap kali kita melontar jamarat Aqabah, berarti kita berada di sini. Kemudian dianjurkan bagi kita dikala kita melontar, kalau bahasa kitanya berputar. Berarti kalau di sini jamarat Aqabah, jamarat wustanya di sini. Bisa dipahami? Kalau di sini jamarat wustanya, berarti di sini jamarat sugranya. Paham semuanya? Berarti kita jangan lurus begitu saja kalau lisan, tapi ini disunnahkan. Kalau kita tidak melakukan juga tidak menjadi masalah. Kita ulang lagi. Pertama kali kita masuk, dianjurkan kita masuk bagian kanan di sini, misalnya di sini. Kemudian setelahnya kita pindah ke sana. Kemudian kita pindah lagi di sini. Begitulah cara kita melontar. Berarti di sini kita melontar dari sini. Kemudian di sana kita melontar sebelah sana. Kemudian pas di jamarat kubra kita melontar di bagian yang tadi kita telah jelaskan. Kemudian di kota Islam juga di antara salah satu hal yang tidak boleh kita tergesa-gesa di sana adalah dikala kita melontar bukan hanya sekedar melontar, karena ada sunnah Nabi SAW yang Nabi betul-betul melakukannya. Dikala kita melontar di kota Islam, melontar sughra yang kecil yang kita lontar, ini yang kecil, kemudian kita di sini. Kemudian dikala kita ingin pergi ke wusta, kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, kalau ada tempat, maka sebelum kita melontar dianjurkan kita berdoa. Atau setelah kita melontar yang pertama kita dianjurkan berdoa. Kemudian kita melontar yang kedua. Setelah kita melontar yang kedua dianjurkan kita berdoa. Kemudian kita melontar yang ketiga. Setelah yang ketiga tidak lagi dianjurkan berdoa. Berarti 2 kali dianjurkan bagi kita berdoa jika kita melontar. Dan itu Nabi lakukan di kota Islam. Karena itu merupakan di antara ibadah yang betul-betul doa tersebut adalah di antara ibadah yang ditekankan oleh Nabi SAW dikala kita berada di jamarat. Jadi di jamarat itu bukan hanya sekedar melontar, tapi ada doa di sana. Nabi SAW berdiri, kemudian Nabi SAW menghadap ke arah kiblat, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, Nabi berdoa di sana. Nah, sehingga momen ini jangan kita lewatkan begitu saja. Kalau seandainya bisa bagi kita melakukannya, tapi kalau seandainya tidak bisa karena diusir oleh petugas agar tidak terjadi kemacetan misalnya, itu lain cerita. Makanya nanti kalau kita melontar, dianjurkan melontar yang alhamdulillah ada 5 lantai. Lantai 1, 2, 3, 4, 5. Semakin ke atas, itu semakin tidak ada orang. Semakin ke bawah, semakin sulit bagi kita untuk melontar. Tapi itu semuanya dikembalikan kepada pembimbing masing-masing. Makanya kalau seandainya Allah berikan kemudahan kepada kita, setelah kita melontar, lontaran yang pertama berdoa kepada Allah, lontaran yang kedua berdoa kepada Allah, lontaran yang ketiga langsung pergi, tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian di kota Islam, bagi mereka yang tidak bisa melontar, lontar ini juga ada badannya. Melontar jamarat itu ada badannya. Maknanya kalau misalnya ada saudara kita yang tidak bisa pergi melontar karena sakit, harus didorong, dan kita tahu kebanyakan kita mungkin melakukan melontar jalan kakinya untuk pergi 1 jam, pulang 1 jam, minimal kita akan menghabiskan waktu 2,5 jam atau 3 jam misalnya. Kemudian kita tidak bisa membawa saudara-saudara kita yang sakit, tidak bisa bagi kita mendorongnya misalnya, maka boleh dibadalkan. Dibadalkan itu bagaimana? Lontar untuk dia, kemudian lontarkan untuk saudaranya. Kemudian pergi ke jamarat yang kedua, lontar untuk dirinya, lontar untuk saudaranya. Kemudian pergi ke jamarat yang ketiga, lontar untuk dirinya, lontar untuk saudaranya. Terutama di tanggal 10, tanggal 11. Nah, nanti kalau seandainya tanggal 12, di mana orang sudah mulai tidak ramai lagi, maka boleh bagi dirinya untuk ikut misalnya karena dia ingin ikut mana yang namanya jamarat. Karena kadang-kadang kaum muslimin mereka tentunya ingin sampai di kala
sesakit apapun mereka, sesulit apapun kesulitannya, paling tidak mereka ingin melihat nama-nama tempat yang dianjurkan kita beribadah di sana. Terutama bagi saudara-saudara kita yang sakit di kota Islam, tanggal 10, tanggal 11 mungkin sulit baginya untuk ikut melontar bersama kaum muslimin. Tapi kalau sudah tanggal 12 dan tanggal 13, itu alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa dipahami semuanya ya. Di kota Islam saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara yang berkaitan dengan melontar pada tanggal 11 Zulhijjah, dan kita tahu akhir waktunya adalah sebelum fajar, sehingga alhamdulillah diberikan kelapangan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita bersama. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, terutama kalau kita melakukan ibadah haji ini. Dan selalu kita menyebutkan, lakukanlah yang terbaik selama kita melaksanakan ibadah haji ikhwatul Islam, karena kita tidak tahu kapan lagi kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Ikhwatul Islam saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menutup pembahasan kita ini, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya. Pertanyaan yang sebelumnya ikhwatul Islam ini masih sambungan pertanyaan yang kemarin. Apakah ada dalil tentang bersedekah dan berkurban di Mekah pahalanya 100.000 dibandingkan berkurban di selain tanah haram? Kita sebutkan ikhwatul Islam, semua ibadah yang kita lakukan di tanah haram Makkah dan Madinah akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Hanya saja pahalanya dilipat gandakan, tidak disebutkan berapa kelipatannya. Jadi dikala misalnya kita berkorban di tanah haram, apakah dikala kita berkorban di tanah haram kemudian korban kita sama dengan 100.000 korban di luar? Kita tidak bisa mengatakan iya, tapi tetap dilipat gandakan pahalanya. Tapi berapa kelipatannya kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Nabi tidak memberitahu. Yang diberitahu oleh Nabi SAW hanya perkara sholat saja. Sholat di tanah haram Madinah, maka pahalanya lebih daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Bukan 1000, tapi lebih daripada 1000. Kemudian sholat di Masjidil Haram yang ada di Mekah, pahalanya lebih daripada 100.000, bukan 100.000, lebih lagi daripada 100.000. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya tetap dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak disebutkan berapa kelipatannya. Yang disebutkan hanya ibadah sholat saja. Dan dikala ibadah sholat yang disebutkan, maka kita hanya bisa berbicara tentang sesuatu yang disebutkan dalilnya saja. Nah, maknanya ikhwatul Islam, setiap kebaikan yang kita lakukan di tanah haram akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Tapi kita harus ingat juga, apabila ada di antara kita yang melakukan dosa, kemaksiatan, maka dosanya tidak sama diberikan oleh Allah dikala kita melakukannya di tanah halal. Makanya ada sebuah surat di ikhwatul Islam disebut dengan surat haji. Dianjurkan bagi kita untuk membacanya, namanya surat haji. Surat haji itu ada hukum-hukum ibadah yang dianjurkan bagi kita membacanya, terutama bagi kita yang melaksanakan ibadah haji. Maka kita membaca surat haji, kita baca Al-Quran, kita baca suratnya, kita baca maknanya, kemudian kita lihat sedikit bagaimana tafsirannya, terutama perkara-perkara yang beribadah dengan yang berkaitan dengan ibadah haji. Di antara salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat ini, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhibhu min adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa yang melakukan ilhad bila selama mereka berada di tanah haram. Ilhad itu apa artinya? Allah terangkan di kalimat berikutnya, bidzulmin, mereka yang melakukan kezaliman. Kezaliman itu apa artinya? Melakukan sesuatu di luar pada tempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka itu disebut dengan kezaliman. Siapapun yang melakukan kezaliman di tanah haram, maka Allah menyebutkan nudzibhu, kami akan rasakan kepada mereka azab alim, azab yang sangat pedih. Maknanya ikhwatul Islam, iya, dikala kita beribadah di tanah haram, Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi dikala kita melakukan dosa, bukan dilipat gandakan dosanya, tapi dosanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa tidak pernah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara karunia Allah kepada kita sebagai umat baginda Nabi yang mulia. Dosa tidak dilipat gandakan, namun diberikan pada rasanya. Dan ini kapan di ikhwatul Islam? Atau di mana? Di tanah haram. Kemudian para ulama mereka berbeda. Tanah haram yang mana? Para ulama atau kebanyakan para ulama, terutama ulama-ulama tafsir, mereka menjelaskan tanah haram yang dimasukkan di dalam ayat ini lebih utama di tanah haram yang ada di Mekah. Jadi jangan pernah melakukan kezaliman. Zalim itu apa? Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang Islam, ibadah ini adalah momen di mana kita betul-betul, karena kelelahan yang kita lakukan akan senantiasa kita intikan suatu saat nanti. Kita akan senantiasa mengenalnya, kita akan mengingatnya.
Alaihi Wasallam, orang yang paling faqih dalam agama. Dikala Nabi meninggal, maka dia tidak lagi tinggal di kota Madinah. Dia pergi ke sebuah kota yang bernama Makkah. Kemudian dikala dia berada di Makkah, pada akhirnya dia tinggal di sebuah daerah yang bernama Taif. Kemudian pada akhirnya dia meninggal di Taif. Makanya apabila ada sebagian kaum muslimin yang pergi ke Taif, tujuan mereka pasti menuju sebuah tempat yang bernama Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, karena memang Abdullah bin Abbas tinggal di sana pada akhir kehidupannya dan juga meninggal di sana dan dikuburkan di sana. Maka sekarang ada Masjid Abdullah bin Abbas yang ada di Taif. Biasanya apabila ada sebagian kaum muslimin yang pergi ke Taif, mereka pasti akan mengunjungi Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian di kota Islam? Kenapa Abdullah bin Abbas dia tinggal di Madinah? Apakah dia tidak tahu keutamaan Madinah? Dia tahu, karena dia meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Kemudian dikatakan dia pergi ke Mekah, tidakkah dia tahu bagaimana keutamaan tinggal di Mekah? Dia tahu semuanya. Tapi apa yang menyebabkan dirinya meninggalkan Mekah? Karena ayat ini, dia takut melakukan kezaliman. Dia paham ayatnya karena memang dia ahli tafsir. Ulamanya tafsir adalah Abdullah bin Abbas. Karena Nabi SAW menyebutkan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil itu artinya tafsir. Jadi mereka yang paling ahli di dalam menafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Ketika dia membaca surat Haji ini, maka dia menangis, tidak tahan tinggal di Mekah. Bukan karena Mekah tidak mulia, tapi dia takut melakukan dosa. Padahal dia sahabat Nabi yang mulia, sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridho kepadanya, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi demikianlah yang mereka lakukan. Maknanya mereka mengagungkan Mekah, tanah haram. Dan itulah yang selalu kita inginkan dari kita semua ikhwan Islam. Setiap kali kita berada di tanah haram, harus kita hadirkan bahwa kita berada di tanah haram. Kita bukan berada di tanah halal. Jangan lakukan kebiasaan kita yang ada di tanah halal. Sesuatu yang tidak baik jangan kita lakukan. Lakukan yang terbaik, apapun. Bahkan yang perkara-perkara mubah saja, kalau bisa, jangan kita lakukan. Misalnya, selama kita berada di tanah haram, bagi pencinta bola misalnya, dia memanfaatkan untuk nonton bola. Nonton bola boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi apakah mungkin kita melakukan nonton bola selama kita berada di tanah haram? Maknanya ya Pak Rizal, lebih banyak waktu kita lebih pantas dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti tidak boleh. Itu maknanya. Yang mubah saja dianjurkan bagi kita meninggalkannya. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Karena kita berada di tanah haram, harus kita agungkan. Haram itu artinya adalah hormat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah. Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah dan aku pun mengharamkan Madinah. Maknanya keharaman Makkah diperjelas melalui lisan Nabi Ibrahim. Keharaman Madinah diperjelas melalui lisan Nabi SAW. Kapan Makkah menjadi haram? Kapan Madinah menjadi haram? Siapa yang tahu? Makkah itu menjadi haram kapan? Madinah menjadi haram kapan? Ada yang tahu? Makkah itu menjadi haram setelah kata Makkah, baru Makkah menjadi haram. Nabi menyebutkan Inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Makkah. Makkah itu haram di Islam semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Makkah itu sudah menjadi haram. Maknanya begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan tanah yang haram. Tiba-tiba ada kaum muslimin datang ke Makkah, mereka tidak mempedulikan apa yang biasa mereka lakukan di tanah halal, itu juga yang mereka lakukan di tanah haram. Mana boleh demikian di kota Islam? Sehingga kita harus menghadirkan apa makna haram. Haram itu bahasa yang selalu kita gunakan. Haram itu bahasa kita, hormat itu diambil dari haram. Hormat, haram, minta, tamar buta. Hormat mananya? Kalau kita menghormati, berarti kita mengharamkan. Jika Makkah dan Madinah haram, berarti kita harus menghormati. Jadi jangan kita lakukan sesuatu yang bisa
sebenarnya namanya adalah hadiu. Kita ini semuanya akan membayar hadiu, tapi kita sudah terlanjur mengatakan dam. Tidak menjadi masalah, itu hanya sekedar bahasa, tapi hakikat yang kita inginkan mau dinamakan hadiu, mau dinamakan dam, kita tidak menjadi masalah. Tapi nama sebenarnya bagi kita yang melakukan haji tamattu dan haji qiran disebut dengan hadiu. Karena kita melaksanakan ibadah haji ini, tiba-tiba belum lagi kita melaksanakan ibadah haji, maka kita sudah membayar denda, membayar atau dianjurkan bagi kita diwajibkan menyembelih hewan. Apa yang kita lakukan kesalahan? Tidak ada kesalahan kita. Kita bukan melakukan kesalahan, makanya disebut dengan hadiu, hadiah yang kita berikan di tanah haram yang ada di Mekah bagi kita yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Sedangkan dam lebih identik kepada mereka yang melakukan kesalahan. Bagi mereka yang melakukan kesalahan, baik meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang, semuanya disebut dengan dam. Makanya kemarin kita menyebutkan ada 5 jenis dam. Salah satunya karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang, maka didenda atau disebut dengan dam. Sedangkan nahar itu artinya istilah yang dilakukan, kemarin kita menjelaskan istilah yang dipakai untuk menyembelih onta ditusuk dari bawah, disebut dengan nahar. Dan nahar itu tidak bisa kita terjemahkan. Maknanya nahar itu artinya hanya bisa kita terjemahkan dengan kata menyembelih saja. Bisa dipahami? Kapan waktu menyembelih bagi haji tamattu? Ini sudah kita jawab berkali-kali ya. Nanti insya Allah kita ulang lagi. Kemudian di ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya. Insya Allah besok kami akan melakukan ke Mekah, kami akan pergi ke Mekah dan ternyata istri mengalami datang bulan, bagaimana tata cara pelaksanaannya. Dan ini juga sudah kita jelaskan di ikhwatul Islam. Bagi istri kita atau rombongan kita yang perempuan, kita ingin pergi ke Mekah, tiba-tiba dia berhalangan, maka dia tetap melakukan semuanya dia lakukan. Dikala kita mandi ingin berpakaian ihram, mereka mandi atau tidak? Padahal mandi mereka bermanfaat atau tidak? Bagi mereka yang haid, kemudian mereka mandi, apakah bisa merubah mereka menjadi suci? Bermanfaat mandinya atau tidak? Bermanfaat. Mandi bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, tapi tidak dinilai bukti daripada dia suci, tapi tetap bermanfaat. Maknanya ya kota Islam, walaupun tidak ada gunanya dia mandi, itu bahasa kitanya, maka dia tetap dianjurkan mandi sebagaimana kita mandi. Kemudian intinya dia semuanya melakukan sebagaimana dilakukan oleh jemaah yang lainnya, semuanya, kecuali jangan sholat di dalam masjid. Misalnya nanti sampai di miqat jangan sholat, kemudian dia tetap mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjah, kemudian dia tetap bertalbiyah, tetap berdoa, semuanya dia lakukan. Sampai di Mekah, maka jangan bertawaf terlebih dahulu, dia tetap dalam keadaan ihram sampai dia bersuci. Setelah bersuci baru dia melaksanakan ibadah umrah. Dan kalau seandainya dia mengganti pakaian, kemudian dia mandi, bebas, tidak menjadi masalah, karena perempuan lebih mudah bagi mereka berpakaian ihram dibandingkan dengan kita kaum laki-laki. Ini ikhwatul Islam saudara kaum muslimin. Pertanyaan yang lain insya Allah akan kita jawab pada hari-hari berikutnya. Walaupun ada pertanyaan yang mendesak, tapi apa daya karena waktu juga yang memisahkan kita bersama. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang diterima. Doa yang kita minta kepada Allah adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua kita mendapatkan haji yang mabrur. Ikhwatul Islam saudara kaum muslimin, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa